Halo teman-teman semuanya. Kenalin, di sini saya Hairia. Kali ini kita mau bahas ngobrol-ngobrol tentang self love. Kali ini saya nggak sendiri, saya dengan ibu dosen yang ada di hadapan saya ini. Kenalin, beliau adalah Ibu Widawati Lestari. Teman-teman yang di Fakda mungkin kenal ya, Fakda UIN Salatiga. Beliau seorang dosen psikologi. Selain itu Ibu juga seorang penulis ya Bu. Ada banyak karya tulis Ibu ini yang sudah dibukukan, juga artikel-artikel beliau. Tapi ini karena bukan seminar yang formal gitu ya, saya nggak perlu baca CV kan ya Bu. Kita mau biasa-biasa aja ya. Oke. Sebelumnya kita mau ini dulu ya Bu, mau tahu gitu. Ibu ini dalam bukunya itu nulis nama Ibu Wida Az-Zahidah ya. Kenapa gitu? Kok beda? Jadi kenapa saya menggunakan nama pena ya? Jadi kalau istilahnya di alat penulis itu kalau namanya berbeda dengan nama aslinya itu ada nama pena. Jadi ada sejarahnya kenapa saya pakai nama pena gitu, karena memang waktu itu sedang booming-boomingnya para penulis itu berganti ke hijrah ke nama Islam gitu kan. Ya. Waktu itu saya atas saran dari suami gitu. Udah saya kasih nama, jadi yang ngasih nama pena itu adalah suami saya sebenarnya. Maksudnya itu Wida itu dari nama panggilan aslinya ya, Az-Zahidah itu artinya adalah zuhud. Maksudnya suami, kalau nanti saya itu sudah banyak bukunya diundang ke sana kemari, itu saya tetap zuhud, artinya tidak menjadikan hal itu menjadi sesuatu yang nilainya duniawi saja, tapi ambil secukupnya, kemudian bahwa kehidupan kita itu akan ada pertanggungjawabannya. Jadi intinya adalah bagaimana saya menjadi pribadi yang zuhud, yang bisa memanage ya antara karir saya, antara keluarga saya, juga karir di bidang penulisan. Masya Allah. Berarti atas rekomendasi dari suami ya Bu? Iya, betul sekali Mbak Hairia. Oh iya, ya udah langsung aja ya, kita mau ngobrol soal self love. Self love ini kan kayaknya jadi penting ya Bu, dibincangkan gitu, karena di zaman sekarang ini kita kayak anak muda itu sering overthinking, sering insecure gitu kan, apalagi cewek-cewek nih gitu, merasa nggak pede gitu. Nah, sebenarnya menurut Ibu sendiri self love itu apa? Jadi self love itu ya, kalau dalam psikologi ya banyak sekali dibahas tentang self love ini, dan memang self love itu asalnya adalah dari psikologi ya, dari teori-teori psikologi. Nah, ada banyak ahli psikologi yang menyebutkan seperti Kobasa itu menyampaikan bahwa yang namanya self love itu sesuatu di mana seseorang itu memahami dirinya sendiri, memahami diri pribadi individu dari mulai kelebihannya, kemudian kekurangannya, dan kemudian dengan kelebihannya itu fokus kepada kelebihannya, bukan berarti menafikan kelemahannya, tetap kelemahan itu ada, tetapi lebih difokuskan kepada kelebihannya, dan dengan kelebihannya itu seorang itu mampu menggunakan untuk berbuat versi terbaiknya itu dari segi kognitif, kemudian dari segi spiritual ya, atau religiusitas, dan kemudian dari segi kebermanfaatan yang lain, sehingga dia bisa diterima secara sosial, dan akhirnya dia menerima dirinya sendiri bahwa oh ternyata saya itu punya sesuatu yang bisa saya lakukan, saya punya suatu kelebihan, dan dengan kelebihan dan kelemahan itu akhirnya dia bisa menerima dirinya sendiri, tidak protes terhadap dirinya sendiri. Nah, cuman dalam perkembangannya orang-orang memahami self love atau mencintai diri sendiri itu diartikan kemudian banyak yang selfish. Iya, banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang aku tak merawat diri sebagai bentuk self love. Itu namanya sebenarnya adalah self care. Ya, bukan self love itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya mencintai diri sendiri, saya pengen ya begadang sesekali menyenangkan diri sendiri karena kesukaan begadang gitu ya. Nah, jadi antara self care dengan self love itu sesuatu yang berbeda sebenarnya. Cuman dalam pandangan masyarakat umum itu diartikan sama. Padahal tadi ya berawal dari self love itu memunculkan self care sebenarnya.
Iya. Padahal itu berbeda. Berbeda, sangat berbeda. Gitu, teman-teman. Terus tadi udah saya singgung gitu, jadi self itu bukan egois ya, bukan selfish dalam bahasa Inggrisnya. Iya. Kadang kan katanya beda-beda tipis. Itu menurut Ibu seperti apa sih Bu? Katanya self itu orang yang narsis atau orang yang mempunyai diri sendiri, itu sebenarnya berbeda atau memang beda tipis atau gimana bedakannya gitu? Jadi antara self love dengan selfish itu berbeda jauh, berbeda makna, yang nantinya berbeda makna juga dalam aplikasinya atau penerapannya. Kalau self love tadi, ya kan dia memahami kekurangan dan kelemahan dirinya, ya memahami kekuatan dirinya gitu ya. Nah dengan kekuatan dirinya itu dia akhirnya sadar dengan dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, akhirnya dia akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Ya, yang terbaik untuk dirinya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, terbaik untuk dirinya dalam versi apa? Versi kognitifnya, versi religiusnya. Artinya dia punya standar. Orang yang self love, apalagi ketika kita berbicara sebagai seorang muslim ya, standar self love itu adalah standarnya jelas, yaitu ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau selfish itu berbeda. Kalau selfish itu berarti mementingkan diri sendiri. Ya. Tadi kalau mementingkan diri sendiri itu berarti dia melupakan orang lain enggak? Enggak ya. Melupakan kan? Iya, dia melupakan orang lain, mau menyakiti orang lain yaitu up to you gitu ya. Tetapi kalau self love itu enggak. Mencintai diri sendiri ya sesuai dengan standar agama, dan ketika dia misalnya berpikir, oh aku berbuat sesuatu ke orang lain, aku nggak mau merugikan ego saya, aku nggak mau melukai orang lain, ya saya mencintai diri saya sendiri, berarti kan saya harus berbuat baik terhadap diri sendiri. Saya mencintai orang lain itu seperti juga mencintai dirinya sendiri, ya akhirnya bedanya seperti itu. Tapi kalau selfish, ya nggak mau tahu, ya pokoknya aku nggak mau tahu orang itu mau jatuh mau apa, aku nggak peduli. Nah itu bedanya. Jadi mencintai dirinya tidak utuh gitu ya. Kalau sebagai seorang muslim ya kita mau sebagai seorang muslim. Tapi kalau self love itu mencintai diri dengan utuh. Mencintai diri dengan utuh berarti kan senantiasa berpikir positif. Di dalam frame-nya itu kan frame untuk berkorban. Tapi pengorbanan yang dilakukan itu memberi arti tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk banyak orang. Jadi memancarkan vibrasi yang positif yang berguna bagi banyak orang. Oke, jadi udah jelas ya perbedaan self love dan juga selfish itu beda jauh. Terus karena kita ini seorang muslim ya Bu, jadi kan kita ada standarnya dalam self love itu ya pastinya sesuai dengan Al-Quran seperti Ibu bilang tadi. Ya dalam ayat Al-Quran itu juga banyak ya Ibu yang bicara tentang self love. Di antaranya mungkin larangan untuk menganiaya diri sendiri, menjauhi diri gitu. Itu kan bentuk self love. Nah terus menurut Ibu bagaimana gitu Islam memandang self love? Islam itu agama yang sangat luar biasa. Bahkan ayat-ayat dalam Al-Quran itu semuanya adalah ayat psikologi. Ayat-ayat yang berbicara tentang jiwa manusia dan berbicara tentang manusia dengan segala potensi yang ada. Kalau di psikologi barat, ilmu psikologi itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa saja, tapi tidak pernah dibahas tentang jiwa itu sendiri. Dibahasnya adalah tentang perilaku. Nah, sehingga yang terjadi adalah perbedaan dengan psikologi Islam. Sementara dalam psikologi Islam, yang namanya ilmu psikologi itu ada tentang segala potensi manusia, baik itu potensi yang baik, diamalkan kan gitu ya. Ada dua potensi manusia itu fujuroha wa taqwaha kan gitu ya, wujud dan takwa. Nah, ketika kita berbicara tentang self love gitu, tentang self love, maka Islam itu ada ya. Bagaimana kita untuk bisa mencintai diri sendiri itu adalah harus di dalam Al-Quran sangat diharuskan ya. Sebagaimana ada di dalam banyak ayat Al-Quran, ada tentang surat Kahfi ayat 103 gitu ya. Itu kan membahas tentang bagaimana manusia itu merasa menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan hidupnya karena dia merasa kekal gitu ya di dalam Al-Quran surat Kahfi. Nah di sini artinya Allah itu melarang manusia untuk tadi ya, setiap manusia itu kan punya potensi fujuroha wa kemudian untuk fujur berarti menyia-nyiakan hidupnya, tidak menyia-nyiakan hidupnya. Tapi kalau dalam self love itu wujud
rasa cinta kepada Allah itu adalah dengan mencintai diri sendiri. Contohnya nih, kita makan itu dalam Islam itu adalah ibadah. Kenapa dalam Islam itu makan itu adalah ibadah? Karena maka mindsetnya harus dirubah ini. Karena dengan makan itu seseorang itu bisa menjadi kuat dan akhirnya bisa beribadah dengan baik. Ya, bisa melakukan begitu banyak kebaikan. Maka dalam Islam yang namanya self love itu adalah bentuk rasa syukur dari keberadaan manusia itu di dunia. Begitu. Nah, ayat-ayat Al-Qur'annya sendiri banyak ya, tapi sebagaimana di Al-Kahfi ya, ayat 103 dari Al-Baqarah itu ya juga ada ya tentang bagaimana mengajarkan rasa syukur, kemudian juga bagaimana di lain syakat lagi dan laku ya, kata ada bila syadirin, artinya semakin banyak bersyukur maka semakin akan ditambahkan nikmatnya gitu ya. Artinya dengan banyak bersyukur itu maka self love yang muncul, menjadi bahagia, menjadi tenang hidupnya, positif thinking terhadap sesuatu. Nah akhirnya memunculkan true of happiness ya, kebahagiaan yang sejati ya, true of happiness. Yang kebahagiaan sejati itu standarnya adalah apa? Standarnya adalah Al-Quran dan hadis. Nah itu jelas frame-nya seorang muslim itu. Maka self love itu sangat didukung sekali di dalam Al-Quran karena memahami bahwa Masya Allah itu tidak pernah dolim terhadap hambanya gitu. Maka Allah melarang hambanya karena saking cintanya Allah sama manusia, itu Allah melarang hambanya untuk menyakiti diri sendiri ya. Sehingga tadi untuk bersyukur biar apa? Biar tidak cepat bunuh diri, biar tidak cepat frustasi terhadap berbagai macam tekanan, karena Allah itu selalu memberi solusi terhadap semua persoalan dalam hidupnya. Nah itulah kenapa Islam itu meminta kita untuk senantiasa self-love. Salah satunya ya dengan bersyukur ya. Iya, dengan bersyukur. Tapi terkadang kan kita saat situasi sulit itu kadang susah ya. Iya, betul sekali Mbak. Kalau ngomongnya mudah gitu, tapi itu perlu latihan gitu. Karena syukur itu kayak otot ya Bu. Semakin dilatih semakin kuat. Betul sekali Mbak. Dengan hal-hal kecil aja misalnya self love kepada diri sendiri, bersyukur, makasih ya mata udah mau melihat hal-hal yang baik, tangan mau melakukan aktivitas yang baik, itu udah suatu hal yang kecil yang bisa kita lakukan untuk mulai self love sih sebenarnya. Terus menurut Bu Ida sendiri cara untuk memulai gitu self love dari diri sendiri, kalau sederhananya apa? Terima kasih Mbak Fadia. Jadi memang untuk segala sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri. Nah, bagaimana cara untuk memulai self love itu sendiri ya? Yang pertama adalah tadi memahami bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dengan bentuk yang terbaik sebagaimana dalam Al-Qur'an ya, karena khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu ya. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Nah, ketika manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik, maka kita kenali lagi lebih dalam diri kita. Ya, yang kedua itu mengenali kelebihan dan kekurangan kita. Sehingga dengan mengenali kelebihan dan kekurangan itu timbul rasa penerimaan diri terhadap diri kita, tidak mengeluh gitu ya. Tidak mengeluh terhadap diri kita, ternyata aku tuh nggak punya kelebihan apa-apa. Nah itu dengan kita mengatakan tidak memiliki kelebihan apa-apa itu sesungguhnya kita telah melukai diri kita sendiri, tidak mencintai diri kita sendiri. Karena secara psikologis tubuh kita itu langsung mengeluarkan hormon yang akhirnya kita menjadi terpuruk gitu ya. Dari perasaan seperti itu. Jadi kenali diri ya tadi ya, kenali bagaimana Allah menciptakan, kemudian kenali kelebihan dan kekurangan diri, kemudian yang ketiga tidak membandingkan diri kita dengan orang lain ya, karena diri kita itu unik gitu ya. Kata Allah diri kita itu istimewa, tidak ada satu orang pun yang Allah menciptakan dalam produk yang gagal. Allah itu menciptakan manusia itu Masya Allah, saking pengennya Allah agar kita self love itu sampai Allah takdirkan setiap individu itu, setiap manusia itu berbeda-beda potensinya. Kenapa Allah menciptakan berbeda-beda? Agar tidak saling membandingkan. Tetapi ternyata itu Masya Allah, ketika standarnya itu adalah standar manusia yang dipakai, sering nggak kita membandingkan diri kita dengan orang lain? Iya, karena kita standar yang kita pakai itu adalah standar orang lain, bukan standarnya Allah. Kalau standarnya Allah kita nggak akan mungkin membanding-bandingkan, karena sudah jelas dan pada akhirnya kita akan fokus mencari kelebihan ini. Karena tadi fokusnya tidak membandingkan dengan standar orang lain. Sehingga yang terjadi sekarang itu kan karena aku gemuk, aku nggak suka langsing, karena standarnya adalah standar dari manusia, sehingga kita berusaha untuk
memenuhi standar manusia. Nggak ada selesai, nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup. Kalau standar manusia. Iya, jadi nggak membanding-bandingkan dan tidak dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya kita fokus kepada optimalisasi kelebihan. Jadi untuk mencintai diri sendiri itu kita fokus optimalisasi kepada kelebihan diri. Sehingga ketika kita optimalisasi pada kelebihan diri itu kita akan bagaimana how to increase ya. Bagaimana kita mengembangkan diri kita ya, sampai ketika orang itu mencintai dirinya sendiri kan tadi ya ada semakin berkembang segi kognitifnya, semakin berkembang sisi psikologisnya, semakin lapang dada, semakin ini kan semakin ternyuh terhadap orang lain ya. Kemudian juga standar religiusitasnya itu semakin tinggi. Karena apa? Semakin bersyukur, Masya Allah, Allah luar biasa menciptakan saya dengan pertolongannya gitu, misalnya kayak gitu ya. Allah itu memberikan kelebihan yang itu Masya Allah ya, bisa dioptimalkan untuk kebermanfaatan bagi orang, karena hidup itu kan sekali gitu ya. Makanya kenapa Allah sampai Rasulullah sampai berpesan gitu ya, khairin nas al-ummin nas gitu, bagaimana kita menjadi sebagai manusia itu adalah yang paling bermanfaat. Itu sebuah tanda bagi kita untuk mencari terus menggali terus kelebihan diri dan mengembangkannya ya, untuk tadi semakin mencintai diri kita sendiri gitu ya. Dengan semakin mencintai diri kita sendiri itu tadi, maka kita tidak akan stres karena kelebihan kita kan. Kalau kita tidak tahu akan muncul apa insecure dan sebagainya. Kemudian selanjutnya cari lingkungan yang tidak membuat toksik kepada diri kita. Jadi lingkungan yang membuat toksik itu akhirnya kita ikut kena toksik juga gitu ya. Jadi karena apa, standarnya itu dari standar orang lain, kita akhirnya kena toksik. Orang namanya orang diracun itu rasanya kan sakit. Nah gitu ya. Jadi jangan baca lingkungan yang tidak ada toksiknya, tinggalkan ya. Jangan biarkan orang lain itu memberi toksik kepada diri kita. Itu yang harus kita pahami dalam self love ya, untuk bisa mencintai diri kita sendiri. Itu cari lingkungan yang tidak menimbulkan toksik kepada diri kita, tapi mendukung semua orang yang semakin membuat kita itu makin berkembang ya, makin cinta kepada diri kita sendiri, sehingga kita tidak stres, tidak ingin bunuh diri kan gitu, tidak insecure karena tadi kita nggak ada toksik gitu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah ya, karena itu yang akan mengontrol diri kita untuk senantiasa mencintai diri kita sendiri ya, dengan banyak beramal. Itu kan sesungguhnya apa kan dikatakan ya, sebenarnya seseorang itu ketika beramal sebenarnya dia sedang beramal untuk dirinya sendiri, bukan beramal untuk orang lain, bukan untuk Allah. Dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka itu adalah bentuk dari self love itu sendiri gitu ya. Dan di dalam banyak penelitian ya dikatakan ya, dan itu penelitiannya bukan orang muslim yang meneliti ya, tapi dengan barat itu mengatakan bahwa seseorang yang terhubung dengan Allah, baik itu melalui doa, baik itu sekedar mengingat saja gitu, ya Allah misalnya, ya Allah tak hidup dulu, tak merenung, Masya Allah Allah itu menciptakan tanaman tuh yang bagus ya, wah Allah itu hari ini kok menciptakan, kok memberikan saya kesehatan. Itu ternyata seseorang yang terhubung dengan Tuhannya. Kalau di bedanya kan dengan Tuhannya ya, tapi kalau kita kan Allah ya, seseorang yang terhubung dengan Allah itu Masya Allah langsung seluruh otak, seluruh neuron salah satu di otak itu terhubung dalam satu pusat yang namanya God spot ya, yang namanya God spot. Dan di titik God spot itu seseorang merasakan ketenangan, seseorang merasakan kebahagiaan yang luar biasa, dan seseorang merasa tiba-tiba merasa senang mencintai dirinya sendiri. Berarti ada benar juga ya, akhir Al-Quran Allah bismillah ya tatma'innul qulub. Iya betul sekali ya, begitu kita semuanya. Allah hatinya tenang. Iya betul sekali. Masya Allah, itu beberapa cara ya Bu ya, yang bisa dilakukan teman-teman untuk bisa mulai mencintai diri sendiri. Terakhir nih Bu, closing statement dari Ibu untuk teman-teman semua, untuk kaula muda untuk bisa mulai self love. Jadi sebagai closing statement maka mulai dari sekarang kita memulai untuk mengenal diri kita sendiri. Ya, karena tadi ya tidak banyak orang yang mengenal dirinya sendiri. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena ketika seseorang itu mengenal dirinya, akhirnya muncul cinta kepada dirinya. Ya,
Nah akhirnya muncul apa lagi? Mendaya gunakan potensi dalam dirinya untuk semakin memberikan, ya, banyak orang memancarkan vibrasi-vibrasi positif yang akhirnya itu banyak doa-doa yang akan kembali kepada diri kita. Nah itu adalah self-love itu seperti itu. Artinya ketika kita melangkah keluar, itu doa orang banyak itu kepada kita, kembali kepada kita. Dimanapun kita itu singgah, meninggalkan jejak positif. Karena apa? Karena kita makrifat medannya dan makrifat kepada diri kita sendiri. Maka tahu apa yang harus dilakukan di tempat A. Nanti pindah lagi ke tempat B. Nanti mahasiswa melakukan KKN di tempat B. Melakukan banyak kebaikan sehingga orang itu begitu kita pergi, orang itu Masya Allah, terkesan. Dan iya, terkesan bukan untuk membuat orang lain terkesan ya, tetapi jejak kita itu loh yang akan membuat sebuah perubahan diingat gitu ya. Dan itu Allah yang mengingatkan mereka itu karena apa tadi ya? Orang yang dimanapun dia menjalankan jejak kebaikan itu sebenarnya hatinya itu terpaut dengan Allah. Karena tadi ketika kita mengenal Allah sedikit saja maka otak itu langsung ada titik transfer. Iya. Dalam psikologi gitu ya Bu? Iya. Ya Allah, Masya Allah itu tadi obrolan kita self-love teman-teman dari sisi psikologi dan juga Islam semuanya dibahas. Walaupun cuma obrolan biasa tapi isinya daging semua. Jadi teman-teman bisa internalisasi, bisa serap yang bermanfaat ya, dari obrolan kita kali ini. Terima kasih banyak ya sama-sama. dan mau menyempatkan untuk mengisi podcast kami. Ya Allah, di tengah kesibukannya beliau, Masya Allah. Jazakillah khair. Oke teman-teman semuanya, introspeksi dulu bagi diri kita, baik saya, juga teman-teman semuanya. Apakah kita ini sudah termasuk orang yang self-love, mulai self-love atau belum? Itu bisa introspeksi diri lagi ya teman-teman. Dan semoga kita bisa menjadi seseorang yang bisa lebih baik lagi mencintai dirinya dari hari ke hari. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir video. Saya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ini banyak kata-kata yang keliru. Saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.